Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah serta memperbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah rahmat yang sebesar-besarnya dan yang setinggi-tingginya, serta diakui oleh Rasulullah di yaumul qiyamah serta di akhir zaman sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun bahan pemahaman atau renungan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yaitu bagaimana kita terus-menerus menelaah atau mencari bentuk-bentuk tipu daya setan yang selalu digencarkan kepada manusia. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengupas atau menelaah tentang diri kita sendiri yang disebut dengan nafas atau nafsu. Karena nafsu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat fenomenal. Kenapa disebut sangat fenomenal? Karena nafsu ini selalu setiap saat dari mulai zaman Nabi Adam atau sejak Nabi Adam diturunkan atau dilahirkan sampai detik ini terus tidak bisa lepas daripada diri kita, karena sangat sulit sekali untuk menertibkan nafsu. Karena bagaimana kita ingin menertibkan nafsu sementara nafsu itu ya diri kita sendiri. Contoh soal, walaupun terjadi sebuah ataupun sesuatu kejadian yang sangat-sangat memilukan atau yang sangat-sangat menyakitkan, walaupun terjadi hal yang demikian, contoh di sebuah rumah atau di dalam rumah kita, ya, walaupun kita disakiti, kita dirugikan oleh anak kita sendiri, ya, namun kita tidak bisa berbuat banyak, sebab tidak mungkin kita ingin menyakiti anak kita sendiri. Nah, itulah nafsu itu adalah bawaan kita sendiri. Nah, jadi kita tidak sulit rasa-rasanya untuk menertibkan nafsu, sementara contoh seperti di dalam rumah kita sendiri yang membuat kekacauan dan keonaran itu adalah anak kita sendiri, ya. Sementara kita sangat menyayangi dan mencintai anak kita, ya. Nah, ini salah satu contoh soal. Nah, sedikit kita ingin belajar membedakan tentang nafsu. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui dulu dasar atau dalil bahwa nafsu ini adalah sangat-sangat diperhatikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah yang berbunyi, inna nafsa amaratun bisu' illa rahimah rabbi. Nah, ini adalah yang artinya sesungguhnya nafsu amarah itu selalu menjurus kepada keburukan, kecuali illa rahimah rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah jelaslah berarti melalui firman Allah tadi bahwasannya nafsu kita adalah memang selalu menjurus kepada keburukan, ya. Nah, secara orisinil, secara aslinya selalu semua nafsu itu begitu. Contoh soal nafsu yang masih polos. Nah, begitu kita lahir ke muka bumi ini, lahir ke dunia ini, maka nafsu yang tanpa dibimbing oleh ilmu dan iman tadi hanya taunya merengek-rengek menangis. Dia tidak tahu pokoknya apapun bagaimanapun caranya mesti mendapatkan ASI atau makanan.
dikala dia lapar. Makanya dengan cara menangis, dengan cara menendang-nendang dan lain sebagainya, seberapa kuat pun menangis kadang-kadang dilakukannya. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa nafsu kita sudah mulai aktif begitu kita lahir. Nah, cuman sebegitu semakin besar, dewasa semakin dewasa, maka kita dituntut untuk, nah lagi-lagi firman Allah di dalam Al-Quran itu menuntun kita, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Mengapa dirimu sendiri atau yang ada di dalam dirimu itu tidak kamu perhatikan, atau dirimu sendiri nggak kamu perhatikan? Nah, mengapa wa fi anfusikum afala tubsirun, tidak kamu pikirkan, tidak kamu renungkan, tidak kamu tafakurkan yang ada di dalam dirimu. Nah, apa dirimu itu? Ya, diri kita itu adalah secara umum yang kita kenal adalah nafas, yaitu nafas atau nafsu. Itu kenapa ini dari bahasa yang sangat-sangat mudah kita pahami, orang selalu mengatakan urusan kita nafsi. Nah, nafsi itu sendiri, maksudnya urusan kita sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau nafsu kita menjadi artinya ya diri kita sendiri, ya. Nah, maka sekali lagi nafsu yang ingin kita perhatikan ini, yang mau kita renungkan ini adalah, yang mau kita bedakan ini adalah, karena kita harus tahu yang namanya orang-orang yang belajar, orang-orang yang berilmu itu harus tahu mana yang hak dan yang batil.